Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dapodik Official merilis sebuah tutorial khusus mengenai pengantrian riwayat pendidikan formal bagi PTK di sekolah kita masing-masing. Setelah kita perhatikan bahwa ada sedikit perbedaan dengan pengantrian riwayat pendidikan formal pada versi sebelumnya, itu bisa kita lakukan langsung menggunakan aplikasi Dapodik yang tentunya menggunakan login PTK masing-masing. Tetapi pada versi 2022 ini ada sedikit perbedaan, yaitu khusus bagi pengantrian riwayat pendidikan formal, khusus bagi S1 dan diploma, itu tidak lagi bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik, tetapi harus melalui PTK SP Datadik Kemdikbud Go ID, ya. Nah, di situ terdapat perbedaan. Tetapi untuk SD sampai dengan SMA itu bisa melalui aplikasi Dapodik yang tentunya menggunakan login PTK itu sendiri. Di sini akan saya contohkan dua orang guru yang mengalami invalid pada riwayat pendidikan formal. Kita langsung saja lihat. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada sedikit ribut, ya. Itu kebetulan kami sedang melakukan pembangunan kamar mandi di bawah, jadi suaranya agak berisik, ya. Kita langsung contohkan di sini. Di sini terlihat terdapat dua invalid pada dua orang guru, yaitu pada riwayat pendidikan formal, ya. Kita ada dua atas nama Hairuna dengan Heriadi, ya. Nah, setelah ini kita melakukan tukar pengguna terlebih dahulu. Kita akan coba mengentrikan riwayat pendidikan formal dari SD sampai dengan SMA dulu, ya. Jadi kita tukar pengguna. Seperti biasa kita tukar pengguna. Kemudian kita masukkan kode registrasi yang teman-teman juga memiliki ini. Kemudian kita cari nama PTK yang bersangkutan, ya. Tadi kita lihat Heriadi dulu, ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada sedikit ribut, ya. Harap dimaklumi. Kemudian kita klik GTK, kemudian kita klik guru. Kita klik namanya, kemudian kita klik ubah. Nah, setelah ini kita akan tampil seperti ini. Kita pilih riwayat pendidikan formal yang ada di pojok kanan, atau di sini juga boleh, ya. Terserah teman-teman mau yang mana. Kemudian kita klik tambah. Oke, kemudian kita klik. Karena ini yang pertama kita masukkan dulu SD-nya, maka kita klik lainnya. Oke. Nah, di sini lainnya, ya. Kita klik lainnya, ya.
Jadi agar memudahkan mencari kata lainnya, kita langsung pilih saja. Nah ini dia ya, kita milih lainnya. Nah di sini ada pilihannya. Jadi kalau kita tidak kita ketikkan di sini, kita akan agak kesulitan ya mencari pilihannya ya, karena ini terlalu banyak pilihannya. Makanya langsung aja kita klik di sini kata kunci yang lainnya. Maka kita pilih di sini lainnya yang tunggal ya, karena di sini lainnya banyak. Ada lainnya kimia khusus lainnya, ada kesehatan khusus lainnya. Kita memilih lainnya saja yang tunggal ya, seperti ini teman-teman. Nah oke. Kemudian jenjang pendidikan kita masukkan SD ya, karena kita masukkan SD, kita mulai dari SD, kita masuk SD. Untuk gelar akademik kita isikan aja ya, kita isikan saja, karena jika kita tidak isikan maka dia tidak akan bisa tersimpan ya. Jadi kita isikan saja, terserah apa ya, SPD juga boleh, kita isikan saja. Kemudian untuk satuan pendidikannya itu kita cari namanya, nama sekolah SD-nya di mana gitu ya. Ini hanya sebagai contoh. SD nah itu ya. Kemudian fakultasnya kita buat garis strip aja seperti ini ya. Oke. Pendidikan tidak. Kemudian tahun masuk ya, tahun masuk ini perlu. Tahun masuk SD-nya tahun berapa? Di sini kebetulan tahun masuk 1997. Kemudian tahun lulus juga 2003 ya. Ini hanya contoh rekan-rekan ya, tapi kalau nanti kawan-kawan OPS ingin menghentikan yang sebenarnya, itu harus harus berdasarkan ijazahnya, data ijazahnya, dan kemudian untuk mengetahui tahun masuk dan lulusnya ini kalau bisa harus berdampingan dengan PTK tersebut agar tidak terjadi kesalahan data nanti di saat kita mengentrikannya ya. Kemudian NIS-nya kita masukkan NIS-nya ya, kalau untuk ini NIS ya. Oke, kemudian ini kita kosong aja, tidak kita lewati saja. Ini semester kita lewati saja. Kemudian rata-rata ujian akhir kita buat berapa ya, kalau di SD itu nilainya berapa gitu ya. Ya nilainya berapa, ini saya contohkan 80 ya, ini hanya contoh. Oke. Kemudian berikutnya kita masukkan SMP ya, kita klik lagi lainnya. Kemudian kita cari yang tulisan lainnya itu tunggal ya. Kita lihat, kita cari lainnya yang tulisannya tunggal. Lihat. Oke, kita lihat. Nah ini saja kalau sudah dibuat kata kunci pun agak susah ya mencari kata lainnya yang tunggal ya, apalagi tidak dibuat ya. Ya, jadi harus sabar ya kawan-kawan, cari lainnya. Nah ini ya, kita buat lainnya. Kemudian kita buat SMP. Gelar akademik kita buat aja ya, seperti tadi. Apapun boleh ya, apapun boleh, terserah, karena ini aja supaya ini satuan pendidikan yaitu SMP-nya. Untuk SMP ya. Jadi kalau teman-teman bingung lakukan pengisian ini, teman-teman bisa klik ini tanda tanya yang ada di kiri ini. Nah sini jelas dia. Nah ini apa? Nah ya ini udah studinya, ini apa, satuan pendidikan formal itu apa. Nah ini bisa dilihat di sini ya, kalau teman-teman ini ragu. Kemudian fakultas seperti tadi kita buat tanda strip.
Pendidikan kita kosong saja tidak. Kemudian tahun masuk juga. Tahun masuknya penting. Tahun masuk 2003, kemudian tahun lulus 2006 ya, itu untuk SMP. Kemudian NIS-nya juga 18963 ya, itu ya. Kemudian masih kuliah tidak, semester kosongkan, IPK-nya isi. Ya, ini 18, ini menggunakan titik ya, 18.3 ya, ini harus menggunakan titik ya. Oke, kemudian SMA ya, kita buat cari lagi lainnya. Kita cari lainnya tadi. Oke, kemudian kita buat jenjangnya SMA, akademik buat lagi seperti tadi, isikan saja. Oke, kemudian fakultasnya kita strip, kemudian tahun masuk, kemudian NIM-nya NIM boleh menggunakan NISN juga boleh, tapi kalau ijazah dulu sepertinya tidak ada dituliskan NISN ya, makanya dibuat NIS. Kalau sekarang memang dibuatkan NISN ya. Nah, kemudian nilai NIM-nya Oke. Nah, sekarang SD, SMP, SMA sudah ke entry ya. Kemudian kita klik simpan. Kita tunggu. Nah, kemudian sudah berhasil tersimpan dan kita lihat ini SMA-nya sudah, SMP-nya sudah, SD-nya sudah ya. Nah, di sini fakultasnya sudah ini ya. Ada tersimpan. Nah, lihat kita ini sudah tersimpan, dan di sini di running text ini memang sudah dibuatkan informasi bahwa perubahan data dari WebDico formal dengan kualifikasi D4 diploma atau S1 hanya dapat dilakukan di PTK data di Kemdikbud.go.id ya, jelas ya. Oke. Nah, disitulah ini kita langsung keluar. Ya, kita keluar, atau kembali ke admin juga boleh. Kita keluar juga boleh, terserah ya. Kemudian kita masuk menggunakan operator. Oke, kemudian kita masuk ke login SPDDIK GTK, individual GTK ya. Kita lihat di pojok kanan ada
Nah, kita langsung saja pilih di sini. Di sini ya, di ini ya. Oke, kemudian kita klik. Kemudian kita login. Masukkan username ke PTK yang bersangkutan. Ya, sudah muncul. Masukkan passwordnya. Oke, nanti ini boleh kita pilih salah satu, yang atas yang bawah juga boleh. Kita pilih salah satu, kemudian login, kita tambah riwayat di sini ya, di pendidikan, kita klik pendidikan, kemudian riwayat pendidikan kita tambah sini ya. Kemudian kita pilih jenjang S1, kemudian nama satu pendidikannya apa, nama universitasnya apa gitu ya. Oke, ini contoh ya, kita pilih contoh. Kemudian fakultasnya kita buat apa ya, fakultas tarbiyah ya, ini contoh. Kemudian yang studinya apa ya, bidang studi bahasa ini ya, bahasa kita lihat ya, berarti ini contoh saja saya berikan Arab. Nah, bahasa dan sastra Arab, pendidikan ya. Kalau tidak berklik tidak, kalau ya tidak. Kemudian gelarnya apa? Gelarnya SPD ya, ini saya contohkan saja. Kita cari di menu pilihannya ya. Jadi kalau dia tidak di menu pilihan, nanti dia tidak akan tersimpan. Tidak akan tersimpan. Ini contoh ya, contoh SPDI ya, Satuan Pendidikan Islam ya, termasuk tahun berapa? Ya, kita contohkan saja. Empat ya. Kemudian tahun lulus 2010 gitu ya. Minimnya berapa NIM-nya? Nah. Kita lihat NIM-nya ini bisa kita lihat di ijazahnya. Oke. Kemudian masih kuliah atau tidak? Kalau dia masih kuliah mau S2 boleh dipilih ya. Nah, di sini diisikan semesternya berapa. Jadi kalau dia tidak kuliah kita pilih tidak. Kemudian kita nilainya berapa. Oke. Ini saya contohkan ya, 3,23. Kemudian kita simpan. Nah, di sini seperti ini, teman-teman ya. Berhasil disimpan. Oke. Jadi intinya dalam pengendalian ini kita harus, dan ini bisa diedit kembali kalau ada mungkin salah atau apa, itu bisa diedit kembali ya, bisa diedit kembali. Nah, diedit kembali atau dihapus juga boleh. Nih, kalau ini tanda pensil ini gunanya untuk mengedit kembali, kemudian yang untuk apa namanya silang ini itu menghapus ya. Oke, kemudian kita coba logout dulu ya. Kita logout, kita keluar dulu dan kemudian kita refresh. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Riwayat pendidikan atas nama Heriadi tadi sudah
hilang dari invalid. Jadi tidak perlu kita sinkronisasi. Jadi kita entrykan di PTK Datadik Kemendikbud, kita login menggunakan akun PTK masing-masing. Setelah itu kita simpan, dan ingat di dalam pengisian riwayat pendidikan ini harus nama universitasnya, kemudian jurusannya, fakultasnya itu harus yang ada pilihannya yang sudah disediakan di website PTK Datadik Kemendikbud. Jadi tidak boleh dipaksa. Contoh misalnya Universitas AB, contoh ya. Kemudian Universitas AB ini kita ketik, kemudian tidak ada pilihannya, kemudian atau tidak muncul nama Universitas AB ini, dan itu tidak akan bisa disimpan. Oke, mungkin itu yang salah satu kuncinya, teman-teman ya. Mungkin itu saja khusus mengenai riwayat pendidikan formal dalam proses pengentriannya di dalam versi Dapodik 2022 ini. Dan nanti setelah ini saya akan juga buatkan video tentang solusi bagaimana cara gagal login di dalam masuk ke PTK Datadik Kemendikbud Go.id ya. Jadi ada juga permasalahan PTK ini tidak bisa login melalui website PTK Datadik Kemendikbud Go.id. Nanti saya akan bahas dan buatkan tutorialnya. Nanti akan saya coba, saya uji dulu. Nanti setelah pasti berhasil, nanti akan saya buatkan tutorialnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika video ini bermanfaat, mohon ke waktu dan kesempatan kawan-kawan untuk subscribe dengan cara menekan tombol lonceng, kemudian memberikan like ya, dan share, dan juga komentar-komentar juga saya butuhkan demi membangun dan memperbaiki channel ini. Mungkin itu saja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.